Shalom, selamat datang di PowerPoint saya atas nama Desri Susana Lende, Prodi Matematika semester 2 di mata kuliah Perkembangan Peserta Didik. Jadi di sini saya akan membahas materi yang sudah saya ringkas di bab 4 tentang perkembangan moral dan spiritual peserta didik. Yang pertama yang akan saya bahas ialah definisi perkembangan moral dan spiritual peserta didik. Jadi, di sini moral merupakan tingkah laku manusia yang berdasarkan atas baik buruknya atas landasan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Moral digunakan peserta didik sebagai pedoman menemukan identitas dirinya, mengembangkan hubungan personal yang harmonis, dan menghindari konflik yang sering terjadi dalam masa transisi. Jadi, seseorang dikatakan tidak memiliki moral apabila perilakunya itu tidak sesuai dengan norma-norma atau nilai-nilai yang berlaku di masyarakat itu sendiri. Berikut saya akan menjelaskan perkembangan moral dan spiritual. Yang pertama, perkembangan moral. Perkembangan moral merupakan perkembangan yang berkaitan dengan aturan dan konvensi mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia dalam interaksinya dengan orang lain. Jadi, anak-anak ketika dilahirkan tidak memiliki moral, tetapi dalam dirinya terdapat potensi moral yang siap untuk dikembangkan. Karena itu, melalui pengalamannya berinteraksi dengan orang lain, misalnya dengan orang tua, saudara, teman sebaya, atau guru, anak belajar memahami tentang perilaku mana yang baik, yang boleh dikerjakan, dan tingkah laku mana yang buruk, yang tidak boleh dikerjakan. Berikut spiritualitas. Spiritualitas adalah aspek yang lebih banyak melihat lubuk hati, riak getaran hati, nurani pribadi, sikap personal. Jadi spiritualitas ini mengarah ke kedalaman pribadi manusia. Jadi jelas bahwa dalam spiritualitas itu mengandung makna semangat, roh, jiwa, dan keteguhan hati atau keyakinan. Berikut saya akan menjelaskan beberapa kata kunci dari spiritualitas menurut atau yang disebut oleh Mark Scholz dan Mickley. Jadi di sini ada 5 kata kunci dari spiritualitas yang disebutkan oleh Mark Scholz dan Mickley. Yang pertama itu ada meaning atau makna, yang kedua ada values atau nilai-nilai, yang ketiga ada transcendence atau transidensi, yang keempat ada connecting, dan yang kelima ada becoming atau menjadi. Yang pertama yang akan saya jelaskan ialah yang meaning atau makna. Jadi makna merupakan sesuatu yang signifikan dalam kehidupan manusia, merasakan situasi, memiliki, dan mengarah pada suatu tujuan. Yang kedua, values atau nilai-nilai. Nilai-nilai adalah kepercayaan, standar, dan etika yang dihargai. Yang ketiga ada transcendence atau transidensi. Transidensi merupakan pengalaman, kesadaran, dan penghargaan terhadap dimensi transendental bagi kehidupan di atas diri seseorang. Yang keempat, connecting atau bersambung. Bersambung adalah meningkatkan kesadaran terhadap hubungan dengan diri sendiri, orang lain, Tuhan, dan alam. Yang terakhir, becoming atau menjadi. Menjadi adalah membuka kehidupan yang menuntut refleksi dan pengalaman, termasuk juga seseorang dan bagaimana seseorang mengetahui. Oke, berikut saya akan menjelaskan karakteristik perkembangan moral spiritual peserta didik. Jadi di sini ada 3 karakteristik perkembangan moral spiritual peserta didik. Yang pertama, tingkat prakonvensional, yang kedua tingkat konvensional, dan yang ketiga ada tingkat pasca konvensional. Yang pertama, tingkat prakonvensional. Jadi pada tingkat ini
anak belum menunjukkan internalisasi nilai-nilai moral. Penalaran moral anak dikendalikan oleh faktor eksternal, yaitu ganjaran dan hukuman yang bersifat fisik. Jadi sesuatu itu akan dianggap benar atau baik oleh anak jika menghasilkan sesuatu yang secara fisik menyenangkan atau menguntungkan bagi dirinya. Sebaliknya, sesuatu itu dianggap jelek atau salah kalau menyakitkan atau menimbulkan kerugian bagi dirinya. Yang kedua, tingkat konvensional. Pada tingkat ini, anak hanya menuruti harapan keluarga, kelompok atau bangsa. Ia memandang hal tersebut bernilai bagi dirinya. Yang ketiga, saya akan membahas tentang tingkat pasca konvensional. Jadi pada tingkat ini tuh terdapat usaha yang jelas bagi anak untuk menegakkan nilai-nilai dan prinsip moral. Perilaku tersebut terlepas dari identifikasi individu sendiri dan otoritas kelompok. Anak mentaati aturan untuk menghindari hukuman kata hati. Oke, berikut saya akan jelaskan faktor yang mempengaruhi perkembangan moral dan spiritual peserta didik. Ada beberapa faktor di sini. Yang pertama itu lingkungan keluarga, yang kedua lingkungan sekolah, yang ketiga lingkungan pergaulan, yang keempat lingkungan masyarakat, yang kelima faktor genetis, yang keenam tingkat peneralan, dan yang ketujuh teknologi. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang lingkungan keluarga. Jadi keluarga itu sebagai lingkungan pertama yang mempengaruhi perkembangan moral seseorang. Biasanya tingkah laku seseorang berasal dari bawaan ajaran orang tuanya. Orang-orang yang tidak memiliki hubungan yang harmonis dengan orang tuanya di masa kecil, kemungkinan besar mereka tidak mampu mengembangkan super egonya sehingga mereka bisa menjadi orang yang sering melakukan pelanggaran moral. Yang kedua, lingkungan sekolah. Di sekolah, anak-anak mempelajari nilai-nilai normal yang berlaku di masyarakat, sehingga mereka juga dapat menentukan mana tindakan yang baik dan boleh dilakukan. Tentunya dengan bimbingan guru. Anak-anak cenderung menjadikan guru sebagai model dalam bertingkah laku. Oleh karena itu, seorang guru harus memiliki moral yang baik. Yang ketiga, lingkungan pergaulan. Dalam pengembangan kepribadian, faktor lingkungan pergaulan juga turut mempengaruhi moral seseorang. Pada masa remaja, biasanya seseorang selalu ingin mencoba suatu hal yang baru. Dan selalu ada rasa tidak enak apabila menolak ajakan teman. Bahkan terkadang seorang teman juga bisa dijadikan panutan baginya. Jadi yang keempat itu ada lingkungan masyarakat. Masyarakat sendiri juga memiliki pengaruh yang penting terhadap pembentukan moral. Tingkah laku yang terkendali disebabkan oleh adanya kontrol dari masyarakat itu sendiri yang mempunyai sanksi-sanksi tersendiri untuk pelanggaran-pelanggarannya. Yang kelima, faktor genetis. Faktor genetis atau pengaruh sifat-sifat bawaan atau hereditas yang ada pada diri peserta didik. Hereditas artinya sebagai totalitas karakteristik individu dan diwariskan orang tua kepada anak atau segala potensi baik fisik maupun psikis yang dimiliki individu sejak masa konsepsi atau pertumbuhan ovum oleh sperma sebagai pewarisan dari pihak orang tua melalui gen-gen. Berikut tingkat penalaran. Makin tinggi tingkat penalaran seseorang menurut tahap perkembangan Piaget, makin tinggi pula tingkat moral seseorang. Jadi makin tinggi seseorang, makin tinggi penalaran seseorang itu berarti makin tinggi juga pengetahuan yang dimiliki oleh orang tersebut atau peserta didik. Yang terakhir, teknologi. Pengaruh dari kecanggihan teknologi juga memiliki pengaruh kuat terhadap terwujudnya suatu moral dan spiritual. Di era sekarang, peserta didik sebagai generasi milenial
menggunakan teknologi untuk belajar maupun hiburan. Contohnya internet. Internet memiliki fasilitas yang menawarkan berbagai informasi yang dapat diakses secara langsung. Nilai positifnya, ketika peserta didik mencari bahan pelajaran yang mereka butuhkan, mereka dapat mengakses dari internet. Namun, internet juga memiliki nilai negatif, seperti tersedianya situs porno atau situs porno yang dapat merusak moral. Berikut saya akan menjelaskan implikasi perkembangan moral dan spiritual peserta didik dalam pembelajaran. Jadi di sini ada beberapa implikasi perkembangan moral dan spiritual peserta didik dalam pembelajaran. Yang pertama itu mempunyai rasa kasih sayang pada anak didik. Yang kedua, tidak mengharapkan balas jasa. Yang ketiga, mencegah anak didik dari akhlak yang tidak baik. Yang keempat, memberikan nasihat kepada anak didik pada setiap kesempatan. Yang kelima, jangan menimbulkan rasa benci kepada anak didik mengenai sebuah cabang ilmu. Sekian materi yang sudah saya ringkas tentang bab 4. Shalom dan sekian, terima kasih.